telah datang kepadamu untuk memohon apa yang ia dambakan dan ia yakini sebagai yang terpenting baginya. Sangatlah penting bagi jiwa rohani kita sehat. Berilah ya Tuhan agar kata-kata itu melekat dalam hatinya. Tuhan, semoga kehendak-Mu yang kudus terlaksana kepadanya dalam segala hal. Apabila Engkau ingin agar ia disembuhkan, semoga ia diberi kesembuhan. Tapi andai kata kehendak-Mu lain, semoga ia mampu meneruskan memikul salibnya. Aku berdoa kepadamu juga bagi kami yang mendoakan dia. Bersihkanlah hati kami agar kami pantas menerima anugerah belas kasih-Mu. Lindungilah dia dan ringankanlah penderitanya. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa. Pulanglah anakku. Adik-adik pernah mendengar lagu itu? Lagu yang mengisahkan seorang bapa mengharapkan anaknya pulang kembali ke rumah. Mendengar kisah seorang anak yang meninggalkan orang tuanya dalam Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 32. Singkat ceritanya dikisahkan ada seorang bapa memiliki dua anak bungsu dan sulung. Anak bungsu ini meminta kepada bapaknya untuk segera diberikan harta warisannya, dan bapak yang mencintainya memberikan warisan yang menjadi haknya. Dan anak bungsu ini membawa seluruh warisannya dan dia hidupnya foya-foya, senang-senang sampai kemudian dia kehabisan harta bendanya. Dia sampai kesulitan makan bahkan ya. Dia kelaparan sampai kemudian meminta kepada seorang yang kemudian memelihara babi supaya boleh makan dari makanan babi itu. Saking tidak punya uang untuk beli makanan. Bungsu ini kemudian menyesal kenapa dia telah berfoya-foya menghamburkan harta benda bapaknya, dan dia meminta padahal bapaknya belum meninggal dunia. Maka dia mau pulang ke rumah bapaknya karena merasa bahwa di rumah bapaknya tentunya akan terjamin. Tetapi dia malu apakah bapaknya akan menerimanya. Tapi luar biasa, bapak itu tetap menerima kembali anaknya dan mencintai. Inilah gambaran Tuhan kita. Tuhan kita, Bapa kita, Allah kita itu Maha Pengasih, Maha Pengampun. Apapun dosa dan beratnya dosa kita, Ia tetap mau mengampuni bagi kita yang mau kembali kepadanya. Maka adik-adik semuanya diajak untuk kemudian berani bertobat atas dosa kita. Siapa yang nakal? Siapa yang masih sering bully temannya? Siapa yang tidak mendengarkan orang tuanya? Siapa yang seringkali balas belajar? Nah, bertobatlah ya. Karena Bapa kita akan selalu mengampuni bagi adik-adik, bagi anak-anak yang mau mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Seperti anak bungsu, mari kita kembali kepada Bapa kita. Karena Bapa kita itu Bapa yang mencintai dan mengasihi. Karena Bapa kita itu Maha mengampuni dosa-dosa kita, dan Bapa kita mau meminta kita untuk bisa hidup lebih baik lagi sehingga kita bisa bersukacita bersama dengan Allah. Semangat adik-adik semuanya, semangat bertobat, semangat memperbaiki diri. Sudah pantang menyisihkan uang sakunya untuk didermakan kepada mereka yang membutuhkan. Pulanglah anakku, pulanglah adik-adik semuanya.
mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan Bapa, hidup menjadi lebih baik dan Tuhan memberkati. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Halo adik-adik semua yang ada di rumah, selamat pagi, selamat hari Minggu. Semoga hari ini adik-adik semua yang ada di rumah tetap sehat dan penuh dengan kegembiraan. Adik-adik semua yang ada di rumah, hari ini kita ketemu lagi di Bina Iman Online Paroki Bunda Maria tanggal 27 Maret tahun 2022. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai dengan Bina Iman hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa mengucap syukur terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati kita. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Allah Bapa di surga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas rahmat penyertaan-Mu pada kami semua. Dari semalam kami beristirahat hingga pada pagi hari ini kami boleh merasakan nikmat sehat dan kegembiraan bersama keluarga kami masing-masing. Bapa di dalam surga, hari ini kami akan mengikuti Bina Iman Online. Berkatilah kami agar kami boleh mengikutinya dengan penuh sukacita. Bapa di dalam surga, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan penataran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Sekarang kita akan mengikuti Bina Iman bersama siapa? Ada yang tahu? Oke, kita panggil Miss Tati. Silakan Miss Tati. Halo, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Miss Tati. Yeay. Terima kasih Romo untuk nasihat-nasihatnya serta renungannya. Dan terima kasih Miss Mary untuk doa pembukaan. Serta terima kasih anak-anak yang tadi sudah menari-menari lucu-lucu dan semangat selalu ya. Oke, yang di rumah juga tentunya tetap semangat. Oke, anak-anak, di masa Prapaskah ini tentu saja anak-anak sudah tahu ya di mana kita sedang mengikuti masa Prapaskah dengan mengikuti jalan salib. Siapa di sini yang sudah mengikuti jalan salib bersama keluarga secara online ataupun offline ke gereja? Siapa? Tunjuk jari.
Iya, terima kasih yang sudah mengikuti. Oke, anak-anak. Melalui ibadat jalan salib, kita dapat mengenang sengsara dan wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Yuk kita simak anak-anak, ada berapa perhentian? Siapa yang tahu? Ayo. Iya, betul sekali. Ada 14 perhentian. Siapa yang tahu perhentian pertama? Yo. Perhentian pertama yaitu perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Pilatus memanggil masuk ke dalam gedung pengadilan dan memanggil Yesus untuk ditanyai tuduhan mereka. Tetapi Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun seperti yang dituduhkan mereka kepada Yesus. Maka Pilatus berusaha melepaskan Yesus. Namun oleh desakan para tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh rakyat, Pilatus menjatuhkan hukuman mati. Lalu, perhentian yang kedua, Yesus memanggul salib. Yesus tidak bersalah, namun dijatuhi hukuman mati. Setelah diolok-olok, diludahi, dimahkotai duri, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Perhentian yang ketiga, Yesus jatuh untuk pertama. Perjalanan Yesus ke Golgota semakin lama semakin jauh meninggalkan kota. Banyak darah keluar dari luka-lukanya, badannya lelah, penat, dan lemah. Beban salib pun terasa berat, apalagi masih diperberat dengan penderitaan batinnya. Ditinggalkan oleh para muridnya, ditolak oleh bangsanya, dan dijatuhi hukuman mati, meskipun Yesus tidak bersalah. Lalu, perhentian yang keempat. Perhentian yang keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Dalam perjalanan sengsara ini, ternyata masih ada Maria, ibunya Yesus, yang selalu setia menderita bersama dia atau bersama Yesus. Perhentian yang kelima yaitu Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Yesus sangat letih dan lemah, padahal tempatnya yang dituju masih jauh. Maka para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib Yesus di atas bahunya supaya dipikulnya. Lalu Yesus mengikutinya. Ya, Yesus ditolong oleh Simon. Kemudian perhentian yang keenam yaitu Yesus. Wajah Yesus diusap oleh Veronica. Baik sekali ya. Wajah Yesus yang kotor oleh darah, keringat, dan debu. Masih ada orang yang simpati pada Yesus, yakni Veronica. Ia maju mendekati Yesus, lalu mengusap wajahnya. Perhentian yang ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Tubuh Yesus tidak bertambah segar. Salib yang menindih terasa semakin berat.
perjalanan masih jauh. Yesus semakin lelah. Untuk kedua kalinya, Yesus jatuh. Perhentian yang ke-8, yaitu Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Banyak wanita-wanita yang menangisi dan meratapi Yesus karena sangat sedih melihat Tuhan Yesus. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah engkau menangis. Jangan kau tangisin aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Lalu peristiwa atau perhentian yang ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Tubuh Yesus semakin lemah, tidak mampu menahan beban salib yang berat sekali. Untuk ketiga kalinya, Yesus jatuh. Tubuhnya terbanting di tanah yang berbatu. Darahnya mengalir mengucur dari luka-lukanya. Dengan sisa tenaganya, Yesus berusaha untuk bangun. Perhentian yang ke-10, yaitu pakaian Yesus ditanggalkan. Sesampainya di puncak Golgota, para prajurit menanggalkan pakaian Yesus. Dipaksanya mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Demikian juga jubahnya mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit di atas sampai ke bawah. Sedih sekali. Lalu perhentian yang ke-11, Yesus disalibkan. Sampailah di tempat yang bernama Golgota. Kemudian mereka menyalibkan Yesus. Lalu perhentian yang ke-12, yaitu Yesus wafat di kayu salib. Anak-anak, ketika itu hari sudah mulai kira-kira jam 12 siang, lalu kegelapan menyelimuti seluruh daerah itu. Langit menjadi gelap, ya. Itu sampai pukul 3 sore, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Yesus berkata seperti ini, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya, menyerahkan dirinya, lalu Yesus pun wafat. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Karena hari sudah mulai malam, maka Yusuf dari Arimatea yang telah menjadi murid Yesus memberanikan diri menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Kemudian Ibu Maria menerimanya di dalam pangkuannya. Perhentian yang ke-14, yaitu Yesus dimakamkan. Anak-anak, para murid mengambil jenazah Yesus dan mengafaninya dengan kain lenan, ya, kain putih, dan memburatinya dengan rempah-rempah.
Itu menurut orang Yahudi ya, waktu itu dia wangi bila menguburkan mayatnya itu dikasih rempah-rempah. Dekat tempat Yesus disalibkan ada sebuah kuburan baru. Maka mereka membaringkan mayat Yesus di situ. Itulah anak-anak, setiap perhentian-perhentian pada saat Yesus memanggul salib sampai wafat. Sedih tidak? Oh, ada yang sedih. Iya. Oke, anak-anak, di masa Prapaskah ini kita sedang mengenang peristiwa-peristiwa atau mengenang perhentian kisah-kisah sengsara Tuhan Yesus. Nah, untuk anak-anak sendiri di masa Prapaskah ini, apa sih yang harus dilakukan? Iya, betul sekali. Anak-anak, di masa Prapaskah ini kita menjadi lebih baik lagi dengan perbuatan-perbuatan kita, ya. Dan kita juga anak-anak boleh mencoba untuk mengikuti puasa atau pantang, ya. Tapi tidak harus puasa, tidak makan dan minum. Anak-anak boleh masih tetap makan dan minum, tetapi tidak terlalu kenyang. Kemudian pantangnya mengurangi apa saja? Ya, boleh mengurangi jajan, yang jajannya banyak dikurangi. Mengurangi nonton di HP, kita kurangi menonton HP-nya ya. Kemudian mengurangi apa lagi? Mengurangi ya perbuatan yang tidak baik kita kurangi ataupun kita buang. Ya, kita mulai bersikap lebih baik lagi. Dengan mengurangi jajan, uangnya bisa disimpan atau dikumpulkan, kemudian bisa disumbangkan melalui dana APP atau aksi puasa pembangunan. Ya, nanti akan dikasihkan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Begitu anak-anak dari Miss Tati. Oke, untuk penugasan hari ini tentu saja ada penugasan. Penugasannya adalah anak-anak silahkan untuk menggambar gambar salib ya. Gambar salib silahkan berkreasi. Mau digambarnya medianya bebas. Misalkan anak-anak mau pakai spidol, pakai krayon, ataupun salibnya mau dicat gambarnya, atau salibnya mau ditempel dengan kertas lipat, silahkan berkreasi sebagus mungkin. Miss Tati yakin anak-anak pasti semuanya hebat menggambarnya. Digambar salib Yesus, lalu dihias, kemudian difoto. Setelah itu silahkan fotonya dikirim melalui nomor di sini. Ya, ditunggu penugasannya. Oke, anak-anak, dari Miss Tati sampai di sini dulu pertemuannya, dan Miss Tati kembalikan lagi ke Miss Mary. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Dah. Adik-adik tadi sudah mengikuti jalan salib Yesus kan? Nah, adik-adik karena tadi sudah mengikuti jalan salib, semoga anak-anak lebih baik lagi dan lebih punya kasih untuk menyayangi dan mencintai sesama, terlebih orang tua, saudara yang ada dalam keluarga. Nah, karena Bina Imannya sudah selesai, tadi kita sudah awali dengan doa pembukaan, sekarang kita akan tutup dengan doa penutup. Anak-anak, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih Allah Bapa di surga, karena kami sudah mengikuti Bina Iman hari ini, yaitu dengan mengikuti jalan salib Yesus. Semoga kami boleh meneladani Yesus dengan menyayangi dan mencintai sesama kami dengan tulus dan ikhlas. Ajarilah kami Yesus agar kami boleh melaksanakan ajaran kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oke, terima kasih adik-adik semua. Sampai ketemu lagi di Bina Iman Online episode berikutnya. Dadah, sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati.